Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi bersama saya Bang Aceh Eka Cinau ya. Ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita masih bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ya teman-teman semuanya, dan alhamdulillah sekali sekarang kita udah memasuki bulan puasa di hari yang ke-13-nya ya. Mudah-mudahan yang lagi menjalankan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Sudah lama saya tidak konten ya teman-teman. Alhamdulillah kesempatan ini saya bisa menempatkan diri ya konten lagi, dan ini kita suasananya agak lumayan ya. Dan alhamdulillah sore hari ini kita ngantennya, kita posisinya ada di atas rumah ya. Ini kita sebenarnya lagi menunggu buka puasa ya hari ini, cuma kita masih lama ya, baru ada asar ya, berapa jam lagi kita menunggu buka puasa. Aduh, ya nggak apa-apa ya, kita sambil menunggu berbuka puasa ya. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya mau memberikan sebuah tips dan trik ya, cara menjadi tukang pemula ya. Emang ya buat teman-teman semuanya, jadi tukang tuh tidak mudah ya. Tukang bangunan tuh kita harus banyak belajar ya, belajar apa dari pengalaman kita, pengalaman bekerja sehari-hari kita di proyek ya. Kita harus bisa mengambil apa namanya pelajaran dari situasi yang ada dari pekerjaan kita sehari-hari ya kita. Dan memang kita kerja di sebuah proyek pembangunan, memang setiap lokasi kita berbeda-beda ya kondisinya. Ada yang mudah, ada yang susah ya, kita bisa diambil pelajaran semua ya. Dan alhamdulillah sekali saya juga memang dulu seperti itu ya, tidak mudah ya. Jadi tukang pemula itu yang pertama kita harus banyak mengenal orang ya. Di dunia proyek itu jangan cuma satu orang apa dua orang, kita harus mengenal banyak, karena di situ kita bisa mendapatkan banyak ilmu ya. Kita bisa bertanya pada tukang-tukang senior yang sudah berpengalaman di dunia apa namanya, di dunia pembangunan ya. Dan kita di situ banyak hal yang kita dapatkan ya, terutama kita dalam dunia pembangunan. Kadang kita sebenarnya suka apa namanya, kalau bertanya itu suka males ya. Emang suka males sebenarnya kalau bertanya itu ya. Kita mau gimana lagi, kalau nggak bertanya kita gak bakalan bisa ya. Dan ilmu bangunan gitu kita apa namanya harus dipelajari ya, tidak bisa menemukan begitu saja ya. Saya tiba-tiba bisa ya, enggak ya, harus dipelajari dulu, cari dulu dari siapa kita ya yang menemukan ilmu ini ya. Kita harus apa namanya, harus dicari. Nggak mungkin kita bisa megang pacul tanpa kita melihat seseorang yang memegang pacul itu ya.
pasti kita pernah mengalami eh, semua pekerjaan itu kita pasti pernah melihat ya, makanya kita cara memegang cangkul, memegang golok ya, sendok ya, kita itu pernah melihat, sedang kita mencoba terus mengaplikasikan dengan diri sendiri, baru kita bisa, kita di situ ada manfaatnya ya, ilmunya. Dan sebenarnya itu pun tidak harus hanya satu pekerjaan itu saja, misalkan kita pegang cangkul ya enggak, kita harus bisa yang lainnya. Di dunia pembangunan itu kita banyak alat yang harus kita diketahui, karena pekerja itu harus menggunakan banyak alat, tidak satu alat yang kita gunakan ya, tidak ya, kita harus banyak ya, misalkan gergaji, palu, terus bahan-bahannya apa, kampak, linggis ya, kita harus mengetahui itu semua, karena di dunia proyek itu tidak itu juga ya, kita harus banyak yang lainnya, kita harus ketahui. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini aja tutorialnya ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.